Ya, ini dicatat di dalam Matius pasal ke-16 ayat yang ke-23. Saudara, kita coba pikirkan. Next. Oke. Boleh? Oh ya, Mas ya, langsung ke Mas ya. Oke, ada pertanyaan. Ya, saudara coba kita perhatikan. Apa yang ada di benak kita saat kita mendengar kalimat ini, yaitu nyala iblis. Saudara, di rumah sedikit sulit untuk komentar, ya mungkin dari sini aja. Ya mungkin siapa yang mau komentar? Kira-kira apa yang ada pikiran Anda ketika Anda mendengar kalimat nyala iblis gitu loh. Jonathan? Usir, ya oke. Apa yang diusir? Setannya dong. Oke, Given? Iblis hilang. Iblis apa? Dibasmi. Dibasmi ya, kayak kuman ya, kayak hama ya. Oke. Iblis ada di antara mereka. Oke, bagus ya. Saudara, ketika saya membaca kalimat ini, nyala iblis, ada 3 hal. Yang pertama, saya berpikir bahwa iblis itu sedang menghuni satu tempat. Ya, menghuni satu tempat sehingga ada orang mengusirnya gitu loh. Lalu yang kedua, kesurupan. Betul saudara? Ya ketika seseorang kesurupan, ya selalu panggil ya mungkin rohaniawan untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh itu. Ya, jadi nyala gitu kan. Lalu yang ketiga yaitu diganggu. Nah, ini saya yakin sebagian kita pernah diganggu setan mungkin ya. Ya waktu malam, ya kan pintu bunyi ngot, mungkin ditiup angin ya. Tapi berprasangka itu diganggu setan. Ya pernah juga jemaat mengatakan rumahnya banyak setan. Setelah diselidiki ternyata banyak tikus. Karena tiap malam itu jalan tikus gede. Katanya setan jalan. Nah, jadi diusir dalam nama Yesus gitu loh. Saya juga pernah ngusir setan waktu saya sekolah teologi. Pertama kali waktu saya datang, lalu saya tidur, karena pas saya tidur di bagian atas, ya, lalu kakak tingkat tidur di bagian bawah karena ada 2 tingkat. Ya, suatu malam waktu Suaranya putus. Coba di setting dulu. Gimana? Gimana settingnya? Oh, sorry ya, agak putus-putus ya. Coba komentar di rumah. Ya tadi si Erwin juga kasih Erwin tahu. sama Fiona udah komen. Oh, putus-putus ya. Jadi gimana? Oh, ini sinyalnya berarti. Turun aja. Mulai rusak. Ada. Jadi gimana solusinya? Coba Sekarang bicara. udah ada, kayaknya udah bagus. Oke, tes lagi. Dan sudah bagus, tolong kasih komentar. Sis, yang di rumah. Halo, tes. Bagus? Dia musnah keluar, dia nggak kepake. Sudah bagus suaranya? Masih putus-putus? Oke, halo? Masih putus-putus ya? Ya udah, kapan kan rekam. Ya. Nanti Apanya? dikirim. Mana kamera? Coba aja teruskan. Coba nggak apa-apa. Kenapa nanti dikirimannya nih hasil rekamnya? Ya oke, nggak apa-apa ya. Putus-putus ya? Putus-putus nggak ganggu ya sinyalnya. Sinyal. Ini kebanyakan yang masuk. Hah? Nah ini iblis ganggu ya. Thanking dalam nyala iblis itu ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Putus-putus nanti kita kirim ya. Semua lagi shoot, nggak apa-apa. Oke saudara, jadi ada 3 tempat. Ada 3 hal yang berkesan ketika mendengar perkataan nyala iblis. Saudara, lalu kita lihat bagian selanjutnya, kita lihat, oke, next. Apakah orang Kristen atau pengikut Kristus bisa kerasukan iblis atau setan? Bisa, saudara? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau imannya, Ah, ini nggak bisa, gimana nih? kalau imannya goyah. Gimana goyah? Bisa, gitu kan? Oke, kan gimana gitu? Kalau imannya Bisa. kuat. Kalau Nggak bisa. ya karena kita sudah ada Roh Kudus. Oke, ya, bagus. Ya, Given jawabnya nggak ada dasar. Mami lebih pintar lah ya. Oke, saudara kasih Tuhan, dalam pengalaman saya, di dalam gereja, pernah 2 kali lagi ibadah, itu kesurupan. Ya, kesurupan. Lalu kenapa? Kok orang Kristen bisa kesurupan? Ah, ini kita kembali dalam ayat firman Tuhan. Coba kita next. Ya, ini jawabannya. Ya, kita perlu paham dasar dulu. Coba lihat sana. Di dalam 1 Yohanes 4:4 ya tadi Akian sudah menjawab, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Roh di sini huruf besar, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kalau orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, nggak mungkin dia bisa dirasuk setan. Kenapa? Kan ada roh. Jadi nggak mungkin 2 roh. Kalau begitu 3 roh, saudara. Bingung. Ngacok semua. Ya, itu nggak mungkin. Terang dan gelap itu nggak mungkin bisa bersatu. Itu jelas sekali. Ya, kecuali kalau orang yang tidak di dalam Kristus. Ya, jadi kadang-kadang pengakuan belum tentu sesuai dengan hatinya. Betul nggak? Ada berapa banyak orang berkata, aku percaya Yesus, tapi hatinya enggak. Hanya di mulut. Kita lihat malam ini, Petrus seperti itu. Ya, jadi di sini jelas sekali berdasarkan ayat ini, ya kan, orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus itu tidak mungkin dirasuk iblis. Karena itu saudara yang di rumah, yang di sini, jangan takut ya, kalau tengah malam pergi ke toilet, ya kan, ada bunyi cicak-cicak, jangan takut. Iblis nggak akan mungkin rasuk kita. Anda pernah lihat ya tentang uji nyali? Pernah nonton uji nyali? Anda coba buka di YouTube. Pernah satu orang Kristen anak Tuhan, dia coba ikut uji nyali, ya, dengan peserta dari agama yang lain. Ternyata apa terjadi? Semua peserta dari agama lain kesurupan, kecuali orang Kristen itu yang sungguh percaya Yesus. Kenapa? Karena waktu dia masuk ke tempat yang angker, apa yang dilakukan? Ayo. Doa. Betul, doa. Yang kedua, Menguatkan iman. apa lagi? Oke? Mengurangi ketakutan. Enggak, ada satu lagi. Apa ayo? Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Iyalah satu lagi, apa lagi? Nyanyi. Dia nyanyi apa? Haleluya, haleluya, haleluya loh. Ternyata iblis takut haleluya. Walaupun dia nggak nyanyi, saya yakin Roh Kudus ada dalam hatinya, sehingga iblis itu nggak akan mungkin masuk dalam tubuhnya. Amin, saudara. Nah, karena itu ini pendahuluan kita bisa masuk di dalam pembahasan kita malam ini. Lalu kita lihat next. Bagaimana dengan perkataan perkataan Yesus kepada Petrus? Nyala iblis. Apakah itu berarti bahwa Petrus sedang kerasukan? Kesurupan gitu loh. Apakah itu maksudnya seperti ini? Saudara, jujur, perkataan Yesus ini merupakan kecaman yang sangat keras. Ya kan? Anda pernah diusir? Cuk, gitu loh kan? Pergi gitu kan? Nah, itu satu kecaman yang sangat keras. Apalagi ini berkata iblis. Seakan-akan di dalam diri Petrus itu ada iblis. Sehingga Yesus harus mengusirnya. Apakah itu berarti Petrus kesurupan? Nah, saudara, mengapa Yesus mengecam Petrus? Nah, ini akan kita bahas. Saudaraku kasih Tuhan, mari kita lihat bagian selanjutnya. Padahal kita lihat ya, Yesus pernah puji Petrus tuh. Pada saat Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut Anda, siapakah aku ini? Semua nggak bisa jawab dengan baik, kecuali Petrus. Petrus jawabnya apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sangat puji. Ya, puji jawaban dari Petrus. Lalu, kenapa selanjutnya di selang beberapa lama, tiba-tiba, ya kan, Yesus dengan keras mengatakan kepada Petrus, "Hanyalah iblis." Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa Yesus mengecam keras kepada Petrus, kita akan mempelajari, oke, next ya, kita akan mempelajari teks dan konteks perkataan "hanyalah iblis." Ini penting, ya. Kita lihat ya. Yang pertama kita akan lihat teksnya apa. Ternyata saya coba bandingkan, coba lihat lagi. Slide selanjutnya. Saya coba bandingkan perkataan Yesus di dalam Matius 16 ya kepada Petrus. Saya bandingkan dengan Matius 4 ayat 10. Anda pernah tahu kan tentang percobaan Yesus? Di bagian terakhir Yesus bilang "hanyalah iblis". Kemudian di bagian Matius 16 Yesus ngomong sama Petrus "hanyalah iblis". Ini dua kalimat sama nggak dalam bahasa Indonesianya? Tapi punya arti yang berbeda loh. Ketika saya coba selidiki di dalam bahasa Yunani-nya, ternyata dalam bahasa Indonesia kelihatannya sama, di dalam bahasa Yunani punya pemahaman pengertian yang berbeda. Bedanya di mana? Kita lihat next. Nah, ini bagus sekali. Ternyata ya kita bisa mengerti dengan baik. Di dalam Matius 16 ayat 23 ya, bagian A memakai bahasa Yunani adalah
hupago, episo, satan. Nah, itu kan. Kemudian di dalam Matius 4 ayat 10 memakai kata apa? Hupago, satan. Beda nggak kalimatnya? Ada beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Opiso. Opisonya, mekopiso, ya, opiso, gitu kan, kopi, gitu kan. Ternyata artinya beda. Di dalam Matius 16, ada opiso ini, kalimat ini menunjuk kepada pribadi yang dipengaruhi oleh iblis, bukan dirasuk, dipengaruhi oleh iblis. Jadi Petrus bukan kesurupan, tetapi pikirannya dipengaruhi oleh siapa? Iblis. Sedangkan di dalam Matius 4 ayat 10, yaitu hanya hupagos satan, ini menunjuk pribadi iblis. Pribadi iblis yang bercokol di dalam suatu tempat atau dalam pribadi seseorang. Sehingga itu harus diusir. Ternyata kalimat di dalam Matius 4:10 ini menunjuk kepada orang yang kesurupan. Ya, jadi ini ada perbedaan. Ya, ketika berkata enyala iblis, di dalam Matius 4 ini ada tempat yang pertama, misalkan di dalam satu ruangan, satu tempat yang iblis bercokol. Yang kedua, yaitu orang kesurupan. Nah, ini dua hal, dua tempat yang iblis bercokol, yang diusir dengan enyala iblis. Sedangkan di dalam Matius 16 itu lebih menekankan pikiran. Ya, saat itu iblis, ya kan, mungkin secara roh itu nggak ada. Tetapi pikirannya itu loh, bukan pikiran Allah, tetapi pikiran iblis. Itu sebabnya di ayat 23b, Tuhan Yesus dengan tegas apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh apa? Manusia. Ini jelas sekali. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, dari ayat pernyataan Yesus ini, di ayat 23 bagian B, membuktikan ternyata Petrus memiliki pemahaman yang keliru tentang Yesus adalah Mesias. Ya, tadi dikatakan kan, ya kan, menurut Anda, siapakah aku ini? Petrus jawab apa? Engkau adalah anak Allah, Mesias anak Allah, gitu loh. Ternyata pemahaman Petrus ketika menjawab Yesus Mesias, ya kan, pemahamannya adalah secara fisik. Petrus percaya bahwa Yesus datang akan menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari jajahan tentara Romawi. Itu ternyata pengakuan Petrus seperti itu. Ya, itu sebabnya pikiran itu sangat mudah dipengaruhi oleh pikiran iblis. Apalagi pada saat Yesus menyampaikan satu hal. Ya kan, kalau kita dalam konteks ini, Yesus ketika menyampaikan kepada murid-muridnya, dan waktu itu ada Petrus. Yesus ngomong apa? Dia akan pergi ke Yerusalem, betul saudara? Untuk apa? Untuk menderita. Yesus ngomong akan ada banyak penderitaan yang dialami. Dari pihak mana? Pihak macam-macam, tua-tua, imam-imam, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Yesus mengatakan dia akan mati. Kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sudah ketika Petrus dengar seperti itu, Petrus berkata, ini nggak boleh terjadi. Sebab Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat bagi bangsa Israel, yaitu secara fisik, bukan secara roh. Nah, jadi pengakuan Petrus ini, ya kan, hanya secara kognitif, pikiran, pengetahuan, tapi bukan sampai di hati. Jadi pemahamannya bukan secara roh, tetapi secara fisik. Itu sebabnya Petrus langsung menarik Yesus dan seakan-akan menghalangi Yesus. Ya kan, dia akan mati dan akan bangkit. Nah, inilah Yesus mengecam dengan keras. Apa yang kamu pikirkan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari manusia. Saudara, aku kasih Tuhan, di sini kita melihat, lalu kenapa ada orang ke gereja bisa kesurupan? Karena banyak orang mengaku, aku orang Kristen, tapi betul nggak hatinya ada Yesus? Nah, ini penting. Malam ini kita semua harus pastikan, bukannya sekedar di bibir, bukan sekedar di perkataan kita, tetapi hati kita. Hati kita yang akan mengubah hidup kita, cara pandang kita dan sikap kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu persoalan. Maka pengakuan kita hanya sebatas di pikiran. Karena itu tidak heran, bagi saya tidak heran,
berapa banyak orang-orang yang mulanya mengaku percaya Yesus, bahkan sudah dibaptis, bahkan sudah boleh katakan melayani, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka adalah punya konsep seperti Petrus. Pemahaman mereka hanya sekedar di pikiran, tapi belum di hati mereka. Pemahaman mereka hanya secara fisik, tapi enggak secara itu persoalan. Ya, jadi malam ini kita belajar. Ada beberapa pelajaran penting yang berkaitan dengan perkataan Yesus ini. Enyalah iblis. Yang pertama, nah ini. Saat kita percaya Yesus, bukan berarti kita sudah kebal dari serangan iblis. Walaupun betul, ya kan Alkitab menegaskan, kita yang sudah percaya Yesus tidak mungkin kita dirasuk. Tubuh kita nggak mungkin dirasuk oleh iblis. Amin? Yang di rumah juga ya, amin ya. Tidak mungkin dirasuk oleh iblis. Tapi ingat, ini pikiran. Pikiran itu yang masih bisa dirasuk oleh iblis. Ya kan pikiran-pikiran kita, karena itu sudah aku kasih Tuhan, segala hal yang kita lakukan, kita harus selalu kembali kepada kebenaran firman Allah. Misalnya untuk anak muda lah, ya kan, pacaran, ya kan. Kalau misalkan cari teman hidup, ya kan, tapi nggak seiman, nah ini hati-hati, ini bukan pikirannya Tuhan, ini adalah pikiran iblis. You know? Tapi saya nggak berkata, injalah iblis, enggak, karena aku bukan Yesus. Ya, tapi saya ingin katakan esensinya adalah sama. Ya, kalau kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita pikirkan, cara pandang kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, nah itulah pikiran iblis. Kalau istilah pikiran dunia. Ya, karena itu pelajaran pertama, ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus pastikan fisik kita nggak mungkin dirasuk oleh iblis, tapi ingat pikiran kita, cara pandang kita. Itu sebabnya setiap hari kita harus baca Alkitab. Sungguh-sungguh belajar firman Allah. Kalau nggak tahu, nggak mengerti dengan baik, boleh saudara tanya. Ya, jangan sok tahu, ya kan? Yang lebih parah lagi, ya kan, nggak tahu sok tahu gitu loh. Ya kan? Akhirnya jawab nggak tahu gitu kan? Ngeri. Ya, jadi mari kalau kita nggak tahu, kita bertanya. Ya, semakin kita bertanya, kita akan semakin mengerti. Tapi ingat juga, jangan sudah tahu nanya gitu loh. Ya kan, ada orang juga sudah tahu nanya. Ya kan, supaya apa? Supaya ingin mencari dukungan gitu loh. Ya kan, misalnya ada yang sudah tahu, Mose boleh nggak ya cerai gitu kan? Alasannya ini tuh kan? Kan pada dia nggak tahu gitu loh. Ya kan, apa prinsip firman Allah tentang perceraian itu? Nah, saudara, kalau kita bertanya, mari kita bertanya betul-betul kita nggak mengerti. Tapi mari kita terus belajar firman Allah. Supaya benar-benar firman Allah ini benar-benar kita menguasai, ya kan? Bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan kita. Berapa banyak orang punya pengetahuan tentang Alkitab. Agama-agama lain, bahkan pemimpin-pemimpin agama lain, mereka sangat menguasai Alkitab. Ya kan? Ada pemimpin-pemimpin agama sangat menguasai Alkitab. Bahkan ada di luar orang Kristen bisa menghafal begitu banyak Alkitab. Tetapi mereka hanya sebatas di pengetahuan, tapi tidak sampai. Tuhan mau kita sampai dalam hati yang mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita betul-betul sesuai apa yang Tuhan mau, sekalipun tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Roh Kudus akan membantu. Ini pertama ya. Lalu yang kedua pelajarannya. Oke. Pelajaran yang kedua adalah sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Allah. Ya, pikiran kita harus selalu ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting. Ya, jadi ini yang kedua. Jadi setiap kali pikiran kita harus ditaklukkan di dalam firman Tuhan, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Pikiran itu penting. Kadang-kadang kita berpikir yang negatif, hati-hati. Ya, bukan berarti kita nggak realistis, enggak. Kita percaya kok banyak hal yang sepertinya nggak mungkin, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, kadang-kadang kita terlalu meragukan, ya kan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, ada banyak hal. Ya, karena itu ketika kita sungguh-sungguh pikiran kita ditaklukkan di dalam firman Allah, maka saya percaya iblis itu akan sulit sekali mempengaruhi pikiran kita. Ya kan, biasanya iblis itu serang pikiran kita di saat kita lagi galau. Di saat kita lagi susah. Ya, semalam kita layanin ada satu pasang juga. Ya kan, lagi galau ambil keputusan. Udah bagi anaknya, dia kan mau pindah gitu loh. Kalau istilahnya cerai. Lagi galau, lalu saya bilang satu kalimat kepada dia. Kalau lagi emosi, jangan ambil keputusan. Pasti salah. Inilah iblis yang sering kali memakai kesempatan ini. Di saat kita lagi galau, apa yang kita lakukan? Datang pada Tuhan, menyembah. Baca Alkitab. Ketika kita menyembah,
baca Alkitab, iblis bingung, kok orang ini aneh banget, orang ini kok kebal banget, itu nggak akan mungkin bisa masuk. Saya pribadi, saya temukan rahasianya di sini. Di saat saya galau, di saat saya berat, di saat saya tertekan, ya kan manusia, pendeta juga manusia kan. Nah, saya selalu datang kepada Tuhan, saya menyembah. Saya fokus kepada Tuhan, saya menyembah di dalam hadirat Allah. Setelah itu saya membaca firman, di sanalah saya tiba-tiba secara roh ada kekuatan. Sehingga hati saya bukan semakin galau, tapi semakin bersyukur. Ya ini. Lalu yang ketiga, selalu waspada terhadap serangan tipu muslihat iblis. Ya, jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Ini Efesus sudah ngomong. Ya, jadi kita nggak boleh memberikan kesempatan kepada iblis. Petrus memberikan kesempatan kepada iblis. Sehingga, ya kan, Yesus, ya boleh katakan mengecam, menyala iblis. Ya, jadi pikiran itu yang dienyakan oleh iblis. Nah, saudara, jadi ini 3 pelajaran yang bisa kita pelajari berkaitan dengan perkataan Yesus malam ini, yaitu menyala iblis. Ya, jadi kesimpulannya, kita lihat ya. Setiap tindakan dan keputusan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita harus sesuai dengan pikiran Allah melalui firman-Nya. Jadi jangan hidup kita menjadi batu sandungan. Ini tolak ukurnya. Kalau pikiran, keputusan kita menjadi batu sandungan, berarti ini bukan pikirannya Tuhan. Ya, ini kuncinya. Ya, jadi Petrus, Yesus sudah ngomong kepada Petrus, ya kan, pikiranmu itu sudah menjadi batu sandungan. Padahal aku harus menderita dan mati supaya dosamu diampuni, supaya kamu bisa menyelamatkan di berbagai banyak jiwa. Akhirnya Petrus sadar. Ya, bersyukur Petrus mendapat anugerah Tuhan. Ya, dapat belas kasihan Tuhan, dan Petrus bertobat ketika Yesus telah naik ke sorga. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka diberikan pencerahan dan mereka boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan sehingga Petrus sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus betul-betul Mesias, bukan secara fisik. Seperti, ya kan, pemahaman manusia. Ya, ketika Yesus datang sebagai Mesias menyelamatkan umat Israel dari tekanan pemerintahan Romawi. Ternyata enggak. Yesus datang sebagai Mesias, yaitu untuk membebaskan manusia dari tekanan belenggu dosa. Supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah, bersyukur Petrus itu happy ending. Malam ini saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan malam ini boleh menolong kita. Ya, menyadarkan kita supaya kita betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bukannya sekedar di bibir, bukan sekedar pengetahuan kita, tetapi betul-betul dalam hati kita. Kalau kita sadar bahwa Yesus ada dalam hati kita, saya percaya saudara, apapun seperti lagu tadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin sampai kita mundur dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Kalau ada orang Kristen, kalau ada anak Tuhan, katanya ya, sampai pindah agama lagi saudara. Waduh, saya nggak heran. Ya kan, dia seperti Petrus mulanya. Jadi dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Pengakuannya hanya sekedar di mulut. Malam ini saya berdoa supaya semua jemaat Paul betul-betul menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ya, sehingga apapun yang kita hadapi saat ini, ya kita tidak akan gampang digoyahkan oleh pikiran-pikiran dunia atau pikiran iblis. Bila hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Sekalipun kita belum sempurna. Tapi mari kita mengandalkan dan mendoakan supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita betul-betul hidup dalam kebenarannya. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian ya. Kita nyanyikan besar anugerah-Mu ya. Kalau hari ini kita boleh percaya Yesus itu karena anugerah-Nya yang begitu besar, yang tidak kita mengerti dengan logika kita, hanya dengan iman kita percaya bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah
Sekali lagi. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, yang tak terselami oleh akal kami. Tapi kami bersyukur karena pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman secara roh bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Biarlah hamba berdoa kebenaran-Mu malam ini. Apa yang kegagalan daripada Petrus tidak kami alami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, yang bukan sekedar di mulut kami, tetapi sungguh-sungguh dalam hati kami percaya Yesus sebagai Tuhan. Di saat kami percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kami, Mesias kami, maka kami percaya apapun keadaan kami, kesulitan apapun yang kami hadapi, itu semua tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Amin. Kami boleh tetap setia mencapai sampai finish dalam hidup kami. Ya. Hamba berdoa supaya setiap jemaat Goipul, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun kondisi dengan mereka saat ini, biarlah mereka tetap eksis iman mereka bersungguh-sungguh belajar firman-Mu, supaya cara pandang mereka, kemudian keputusan dan semua dalam realita hidup, semua dilakukan sesuai dengan prinsip kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak sedikit pun celah iblis itu merasuk pikiran kami ya Tuhan. Ya. Sebab kami percaya hanya firman-Mu lah yang sanggup untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Ya. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hamba serahkan setiap umat-Mu, berkati pekerjaan setiap umat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, bahkan istirahat kami malam ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapak, inilah doa kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, mari kita menyapa. Saya nggak tahu